itulah yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu dalam acara diseminasi saya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif ya, menyebarkan pemahaman dan menerapkan pemahaman budaya positif di SD Negeri 11 Langsa. Perkenalkan, nama saya Dwi Maya Sari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Langsa, Aceh. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang konsep inti budaya positif, di mana budaya positif itu terbagi menjadi perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya kita beralih ke disiplin positif ya, di mana disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau rewards, ancaman maupun hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengadu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal, di mana pengertian dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang ya. Jadi setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya, di mana terdapat dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, lalu bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Selain
Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Bisa terlihat di sini setiap anak ya, setiap seseorang jika kebutuhannya tidak terpenuhi maka orang tersebut akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Di mana kebutuhan dasar tersebut ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya, baiklah, bisa kita lihat di sini ya. Ada motivasi perilaku manusia. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya adalah tingkat untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, di sini ada satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas ya. Mereka juga melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan, hadiah ya, dan pengakuan. Kemudian motivasi ini juga bersifat eksternal. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal, bukan eksternal ya ibu-ibu. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ada teori motivasi perilaku yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri ya. Dalam Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi teladan sikap merdeka cetakan kelima 2013 pada halaman 469. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan ya. Jadi di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya ini bersifat eksternal ya, dari luar. Nah, kemudian di sini ada beberapa dampak apabila kita memberikan penghargaan menurut Alfikon pada tahun 1993. Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, lalu ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas, serta yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
Iya, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, jadi penghargaan tersebut alangkah baiknya kalau kita menggantinya dengan program kebajikan, yaitu apresiasi. Nah, dalam apresiasi ini ya, memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu ada beri pengakuan secara khusus, lalu beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi nggak boleh satu, tapi harus secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir adalah fokus pada proses. Nah, di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Yang pertama itu adalah pembuka, kedua nilai kebajikan, ketiga situasinya. Nah, pada pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Lalu situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Situasinya adalah pada saat kau mau membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terakhir ada terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi di sini ada tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi ya Bapak, ya Ibu-ibu semuanya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan Bu Misna. Terima kasih Miss Maya. Menurut saya tindakan guru yang meminta muridnya untuk mencatat kata-kata saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di dalam buku itu merupakan sebuah hukuman. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Misna. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Udah bisa menjawab? Iya, silakan Bu Ranti. Oke, kalau menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman. Iya, terima kasih Ibu Ranti. Kemudian yang ketiga, tindakan yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini bentuk hukuman ataukah konsekuensi? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Ibu Nanda. Baik, terima kasih. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menurut saya ini adalah suatu konsekuensi atas kesalahan yang telah dia lakukan. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali untuk Ibu Nanda. Kemudian tindakan yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi. Ada yang ingin menjawabnya? Iya, silakan Ibu Yuli. Terima kasih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan konsekuensi. Ya, terima kasih. Baik sekali Ibu Yuli. Dan yang terakhir adalah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang ingin menjawab ya Ibu? Iya, silakan Ibu Iin. Iya, terima kasih. Untuk murid yang disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini merupakan sebuah hukuman. Terima kasih.
Baik, terima kasih kembali untuk Ibu ini yang sudah menjawab dan ibu-ibu lain yang sudah menjawab. Nah, sekarang kita akan melihat apakah jawabannya benar atau tidak ya. Iya. Tadi di sini mencatat 100 kali dalam buku ya, itu merupakan hukuman, benar sekali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah juga merupakan hukuman. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi ya, karena dia harus perbuatannya. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar juga merupakan konsekuensi ya. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam ya, itu merupakan suatu hukuman. Nah, kemudian di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, dimana kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hatinya ya untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Lalu anak memberi kedisiplinan, anak menghargai disiplin, itu termasuk konsekuensi ya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, jadi ternyata selama ini ada 5 posisi kontrol guru ya, dimana Diana Gosen dalam bukunya Restitution Reextraction School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada siswa? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut apa saja? Yang pertama di sini ada penghukum, ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Oke. Selanjutnya penjelasannya ya. Posisi kontrol di posisi penghukum. Apa sih maksudnya di posisi penghukum itu ya? Nah, di posisi penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal ya. Sehingga orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru menerapkan posisi penghukum ini, mereka akan berkata demikian: patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara penghukum tadi ya. Selanjutnya, posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kata-kata yang biasanya sering terucapkan adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang
yang disayangi. Selanjutnya di posisi teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, pada posisi teman ini guru bisa negatif, bisa positif. Nah, pada positif ini biasanya hubungan baik akan terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan biasanya menggunakan kata-kata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya." Nah, hal negatif dari posisi teman tersebut adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain, dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya di posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan para peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan murid kita. Nah, biasanya posisi kontrol pada tahapan seperti ini akan berkata seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang telah digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjuk tanggung jawab dalam mengontrol murid. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan ya. Namun bila tidak menginginkannya, murid kita akan menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, biasanya kalau guru pada posisi manajer ini akan berkata, "Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Nah, tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Nah, sekarang marilah kita menyaksikan video tentang posisi kontrol guru supaya ibu-ibu semuanya lebih jelas ya. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR.
Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, ibu-ibu tadi sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama tadi ada penghukum, yang kedua ada apa ibu? Ya, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau. Yang kelima baru posisi manajer. Nah, berdasarkan video yang tadi sudah ibu-ibu tonton, apakah sudah mulai ada gambaran tentang posisi guru yang tadi sudah dilihat ya? Nah, setelah menyaksikan video tersebut ya, berada di posisi kontrol manakah kita sebagai seorang guru? Boleh saya mungkin bertanya kepada ibu-ibu ya, kira-kira selama ini selama kita mengajar di kelas, kita sudah menerapkan itu pada posisi apa? Ada yang mungkin ingin memberikan pendapat? Iya, ya silakan Bu Iin. Iya, terima kasih untuk Maya. Dari apa yang sudah kita lakukan selama ini ya untuk mendidik para peserta didik, mungkin kebanyakan di 5 posisi kontrol itu kita hanya sebagai penghukum ataupun sebagai teman. Itu dari saya, mungkin dari teman-teman sejawat lainnya mungkin agak berbeda. Jadi selama ini kita hanya menjudge, menghukum mereka kalau tidak buat PR, ada sanksinya seperti itu. Kalau terlambat sekolah atau datang ke kelas telat, ada sanksinya di luar guru yang lain lagi kan. Jadi mungkin seperti itu. Kebanyakan selama ini kita hanya sebagai menghukum saja, itu sebagai teman ya. Mungkin ada rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Iin atas pendapatnya tadi ya. Ada lagi yang mungkin ingin memberikan tanggapan? Selama ini kita sudah berada
mungkin saya sering melakukan sebagai pembuat rasa bersalah, begitu ya. Karena mungkin selama ini saya berpikir ketika dia merasa bersalah, maka dia akan memperbaiki dirinya, seperti itu. Ketika dia tahu, oh ini salah yang saya lakukan, ibu tadi tanggapannya seperti itu, berarti besok nggak boleh buat lagi, seperti itu. Dan mungkin saya ingin sedikit bertanya, dari kelima posisi kontrol itu selain manajer gitu, mungkin paling baik di sini adalah manajer gitu Bu Maya ya. Selain manajer, mungkin bila kita belum mampu sampai ke tahap menjadi seorang manajer, kira-kira posisi kontrol yang mana selain itu yang baik untuk kita terapkan? Terima kasih. Iya, baik sekali. Terima kasih untuk Ibu Iin dan Ibu Misnawati. Nah, untuk Ibu Misna ya, tadi pertanyaannya selain di posisi manajer, manakah kelima posisi tersebut yang baik dibanding selain manajer? Nah, kalau menurut pendapat saya, ya, jika kita belum sampai ke tahap manajer, maka posisi kontrol yang kedua lebih baik daripada manajer menurut saya itu yaitu posisi sebagai pemantau. Nah, jadi kalau posisi pemantau itu dia mengingatkan tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah ataupun tentang keyakinan di kelas, sehingga si anak tersebut itu memahami konsekuensi apa yang akan dilakukan ketika dia melanggar peraturan tersebut. Jadi menurut pendapat saya adalah posisi pemantau itu adalah posisi kedua yang baik setelah posisi manajer. Bagaimana Ibu Misna? Iya. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan masukan posisi mana yang Ibu telah lakukan selama pembelajaran di kelas? Ya, jika tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kita akan melanjutkan ke tahapan keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke tahap keyakinan kelas, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya Ibu-ibu, supaya kegiatan ini lebih bersemangat lagi. Nah, jadi di sini ada ya, di sini tadi kita mau ice breaking tentang menyebutkan warna-warna. Nah, jadi di sini adalah ice breaking tebak warna. Nah, jadi yang perlu diingat yang disebutkan adalah warnanya. Warnanya ya Ibu, yang disebutkan adalah warnanya, bukan tulisannya. Ya, siap ya Ibu? Kita mulai. Supaya ya bersama-sama ya Ibu-ibu biar lebih semangat dalam proses pembelajarannya. Oke, kita mulai lagi. Mulai. Ya. Oke. Masih fokus. Iya. Iya. Berarti masih fokus. Kita lanjut ke level yang kedua. Iya. Yang terakhir level sulit. Mulai.
terbentuknya sebuah budaya positif. Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, langsung saja dijawab pertanyaan tersebut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan-peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor ya? Kemungkinan jawaban Anda adalah sebuah keselamatan. Ya, jadi kalau kita pakai helm, kita menggunakan helm, kita yakini bahwasanya kalau kita pakai helm bukan karena takut sama polisi, takut ketilang, tapi kita yakini bahwasanya kita pakai helm untuk keselamatan kita ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini berlaku pada masa Covid dulu ya, dimana kita itu selalu menggunakan masker ketika kita sedang berpergian keluar rumah, dan setelah itu kita selalu mencuci tangan setiap saat. Nah, kemungkinan jawaban ibu-ibu semuanya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu jika ada perbaikan ya. Selanjutnya kita akan beralih ke restitusi. Nah, sebelumnya ada yang pernah mendengar istilah restitusi, Ibu-ibu? Nah, sudah pernah ya. Oke. Nah, jadi di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik lagi ya, seperti itu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yaitu tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal, itu adalah hukuman. Identitas sukses itu merupakan disiplin positif, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, salah satunya itu adalah misalkan
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi atau sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Murid atau anak membenci peraturan itu merupakan hukuman, yaitu identitas gagal ya. Kemudian murid akan menghormati peraturan, dia sifatnya netral, merupakan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, itu merupakan restitusi atau disiplin positif. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, 1, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ya Ibu-ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti memiliki kesalahan ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lalu ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya untuk menjadikannya menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu segitiga restitusi? Sudah ya. Nah, jadi Dian Gossen dalam bukunya Restitution Restruction School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi atau restitution triangle ya. Nah, di sini ada 3 tahapannya ya ibu-ibu, bisa dilihat. Langkah yang pertama itu ada yang menamakan menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana teori kontrolnya adalah semua perilaku pasti memiliki alasan ya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusinya ya, di mana menstabilkan identitas itu ya dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian naik ke atas yaitu validasi tindakan yang salah, di mana adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Lalu turun ke bawah, menanyakan keyakinan, yaitu menanyakan keyakinan kelas atau yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya ya. Nah, jadi di sini menstabilkan identitas ya. Apa sih menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan ya karena sedang mencari perhatian. Jadi kalau misalkan anak-anak itu berbuat salah, sebenarnya mereka itu bukan anak nakal, karena tidak ada anak yang nakal ya, melainkan anak yang butuh perhatian ya. Mungkin di rumahnya dia merasa kurang perhatian sehingga dia mencari perhatian di sekolah ya. Kemudian kalimat-kalimatnya itu seperti apa? Yang pertama itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Dan yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah ya. Setiap tindakan
kegiatan yang kita lakukan itu pasti punya tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Nah, biasanya tidak menghakimi dan akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, ya, daripada langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan dari menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Nah, jadi bisa dilihat ya ibu-ibu sekalian, contoh dari penerapan segitiga restitusinya. Faris, tadi bisa lihat Faris mau sampah sembarangan ya? Ya, Miss, maaf. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Karena tadi saya buru-buru, Miss. Oh, jadi begitu. Katanya Faris tadi buang sampah tidak ada tindakan ya? Ya, Miss. Menurut kamu apakah tindakan itu baik? Tidak, Miss. Saya salah karena membawa sampah sembarangan. Jadi seperti itu kejadiannya. Pasti kamu punya alasan berbuat seperti itu ya? Ya, Miss. Tadi saya buru-buru masuk ke kelas karena sudah waktunya. Lalu saya tidak sengaja buang sampah sembarangan karena saya pikir sampah sudah masuk ke dalam tong sampah. Jadi demikian. Bisa ngerti tindakan Faris. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apakah berbuat seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, Faris? Tidak, Miss. Menurut kamu, keyakinan kelas seperti apa yang sudah kamu lakukan? Menjaga kebersihan kelas, Miss. Menurut kamu, apakah menjaga kebersihan kelas itu penting? Penting, Miss. Jika penting, menurut kamu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu terburu untuk membuang sampah seperti tadi? Saya harus selalu berhati-hati dan jadi dalam membuang sampah ke dalam tong sampah, Miss. Apakah kamu bersedia untuk selalu membuang sampah pada tempatnya meskipun kamu sudah terburu? Bersedia, Miss. Baik, kalau begitu sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Miss. Saya senang sekali setelah melakukan dialog bersama Miss Maya karena Miss Maya memberikan saya masukan agar saya tidak terburu-buru dalam membuang sampah dan selalu menjaga kebersihan. Terima kasih Miss Maya telah membimbing saya. Iya, dari tayangan video yang barusan ibu-ibu lihat ya, ibu tonton tadi, bagaimana pendapat ibu-ibu tentang segitiga restitusi? Bagaimana penerapannya ketika ada anak yang melakukan kesalahan? Ada yang ingin memberikan pendapat mungkin? Ya, silakan Ibu Yuli. Terima kasih Miss Maya atas pertanyaannya. Pertama-tama sebenarnya segitiga restitusi itu adalah kata modernnya zaman sekarang. Tapi dulunya itu adalah tentang tata tertib atau peraturan yang harus ditaati oleh setiap siswa. Nah, pada saat ini yang kita pakai sekarang yang nama kerennya adalah segitiga restitusi adalah
ini anak ini kan buang sampahnya sembarangan. Kemudian di sini Miss Maya telah membimbing mereka. Di sini bukan mencari kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Terima kasih Miss Maya, itu saja pendapatannya. Iya, baik. Tepuk tangan dong untuk Bu Yuli. Terima kasih atas pendapatnya yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi penerapan segitiga restitusi itu dapat membantu murid dalam menemukan permasalahan yang dia hadapi. Salah satunya tadi seperti ada siswa yang terlihat membuang sampah sembarangan karena siswa tersebut terburu-buru. Kemudian kita sebagai seorang guru memberikan atau menanyakan keyakinan yang sudah disepakati agar siswa tersebut tidak lagi membuang sampah sembarangan ya. Nah, demikianlah diseminasi dari kegiatan hari ini, di mana kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah ibu-ibu luangkan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Ya, mungkin sebelum saya tutup pada acara ini ada yang ingin bertanya, mungkin Bapak, Ibu-ibu semuanya mungkin. Iya, silakan Ibu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Maya. Adapun saya bukan mau memberikan pertanyaan, tetapi saya mau mengucapkan terima kasih atas tambahan ilmu yang Miss Maya berikan kepada kami. Kemudian juga atas kesempatan Miss Maya dalam membimbing kami sebagai rekan-rekan guru untuk penerapan, mengimplementasikan tentang 5 dasar kebutuhan dan juga tentang segitiga restitusi yang mungkin selama kami mengajar ini merupakan hal baru bagi kami, walaupun selama ini kami sudah melaksanakan dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Miss Maya, sukses terus sebagai guru. Terima kasih atas semua yang telah Miss Maya sampaikan dan insya Allah akan kami terapkan di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Nanda. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan pendapat atau saran, mungkin atau masukan, dipersilahkan. Iya, mungkin Ibu Misnawati mungkin ingin memberikan statementnya mungkin. Ya, silakan Ibu Misna. Terima kasih Miss Maya. Saya rasa mungkin sudah sama seperti yang disampaikan oleh Bu Nanda ya. Sudah banyak ilmu baru yang disampaikan kepada kami dengan waktu yang di siang yang luar biasa ini. Semoga apa-apa yang disampaikan ini dapat kami terapkan di sekolah. Hal yang paling menarik menurut saya adalah tentang segitiga restitusi, gitu ya, Miss Maya. Mungkin sedikit saya tambahkan, kalaupun kalau segitiga restitusi ini kan kita butuh waktu gitu. Apalagi ini setingkat anak sekolah dasar. Terkadang ketika kita memanggilnya ke kelas, ke kantor maksudnya, nak jumpai ibu dulu sebentar ke kantor gitu kan. Kenapa? Ada apa? Kadang datang pun tidak. Jadi mungkin sedikit tambahan dari saya, kita bisa melakukan kalau tidak salah intervensi gitu Bu Maya ya. Kita bisa melakukan intervensi 3
30 detik. Itu pun tidak bisa lama, hanya 30 detik. Lebih dari itu nggak masuk lagi ke kepala mereka. Begitu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Bu Misna atas masukannya ya. Mungkin satu orang lagi ada yang ingin menambahkan? Ada lagi Ibu mungkin yang ingin menambahkan, memberikan masukan? Iya, ingin memberikan masukan mungkin? Ada lagi mungkin Ibu yang ingin menambahkan, memberikan masukan, karena kita di sini sama-sama belajar sharing ilmu ya tentang pemahaman budaya positif agar di sekolah kita itu menerapkan budaya positif yang konsisten dan berkelanjutan ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Bu Yuli mungkin ada yang ingin memberikan masukan, mungkin Ibu Yuli? Terima kasih Miss Maya atas kesempatannya. Sebenarnya budaya positif ini sudah dijalankan dari dulu ya. Cuman mungkin istilah-istilah zaman sekarang aja yang istilahnya restitusi, kemudian manajer kayak gitu ya kan. Tapi semua ini udah kita jalankan biar kedepannya pendidikan kita lebih bagus lagi dan kita pun dapat bekerja sebagaimana mestinya. Mungkin itu aja Miss Maya karena semua udah bagus terapannya. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Yuli yang telah memberikan pendapatnya ya. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah memberikan apresiasi kepada saya di sini. Saya memberikan atau menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak yang sedang saya jalani, di mana saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 ya. Jadi mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan atau terlalu cepat dalam menyampaikan materinya. Dimohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada serangkaian acara ini di siang hari yang berbahagia ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk ibu-ibu semua. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ananda. Saya adalah teman satu tempat tugasnya Miss Maya. Pendapat saya tentang Miss Maya adalah orang yang humble, suka menolong, cantik, dan energi. Untuk pemaparan yang diberikan oleh Miss Maya hari ini sangat-sangat bermanfaat. Tetap semangat Miss Maya, terus maju dan terus menjadi guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Nawati, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 11 Langsa. Alhamdulillah hari ini kami telah menerima pembelajaran baru dari Miss Maya, yaitu berupa budaya positif. Nah, pada penjelasan Miss Maya saya sangat tertarik dengan segitiga restitusi. Semoga nantinya kami dapat menerapkannya di sekolah ini. Terima kasih Miss Maya atas segala ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Ranti. Saya rekan sejawat dari Miss Maya atau Bu Maya. Jadi tadi Bu Maya sudah menyampaikan pemahaman budaya positif. Menurut saya pemahaman itu sangat bagus dan bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat dan guru-guru semuanya. Terima kasih kepada Miss Maya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.